wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Firnauzia dengan NIM 64232651. Di sini saya akan membahas tentang landing page hack. Apa itu landing page hack? Landing page hack merupakan salah satu elemen terpenting dalam bisnis online, khususnya di dunia digital marketing. Lalu apa sih sebenarnya landing page itu? Gampangnya, landing page adalah sebuah tempat mendaratnya traffic. Maksudnya bagaimana? Misalnya kita sedang melakukan promosi di Instagram. Ketika kita promosi, tentunya biasa kita menyertakan link di bio, story, ataupun iklan. Nah, saat orang mengklik link tersebut, mereka akan diarahkan ke sebuah halaman tertentu. Halaman inilah yang disebut sebagai landing page. Sesuai dengan namanya, yaitu landing page, halaman tempatnya mendarat pengunjung atau traffic dari media promosi kita. Saya akan berikan beberapa contoh agar lebih jelas. Pertama, ini adalah contoh landing page tipe sales page, yaitu landing page yang digunakan untuk menjual produk. Biasanya berisi penjelasan produk, manfaat, testimoni, hingga tombol pembelian. Kedua, ini juga contoh landing page untuk jualan produk dengan konsep yang kurang lebih sama. Ada landing page dengan tipe opt-in page. Biasanya digunakan untuk memberikan sesuatu secara gratis seperti video, e-book, atau materi tertentu dengan tujuan mengumpulkan data calon pelanggan. Dan ini juga contoh landing page untuk penjualan produk. Macam-macam landing page. Apa saja sih macam-macam landing page itu? Landing page itu ada beberapa jenis, diantaranya sales page, opt-in page, lead page, download page, home page, kontak page, webinar page. Sesuai dengan namanya, setiap landing page memiliki tujuan yang berbeda-beda. Pertama, sales page. Sesuai namanya, sales page adalah halaman penjualan, yaitu halaman yang digunakan untuk menjual sebuah produk atau jasa. Kedua, opt-in page. Halaman ini biasanya berisi form pendaftaran dan tujuannya adalah untuk list building atau mengumpulkan data seperti email atau nomor WhatsApp. Ketiga, lead page. Sebenarnya lead page ini tidak berbeda jauh dengan opt-in page karena sama-sama bertujuan untuk mengumpulkan data calon pelanggan. Selanjutnya adalah download page. Download page adalah halaman yang digunakan untuk mengunduh sesuatu, misalnya e-book, video, atau materi gratis lainnya. Kemudian ada homepage. Homepage merupakan halaman utama dari sebuah website. Berikutnya kontak page. Kontak page adalah halaman yang berisi informasi kontak seperti alamat, nomor telepon, email, atau form pesan. Dan yang terakhir, webinar page. Ini biasanya digunakan sebagai halaman pendaftaran atau registrasi sebuah webinar. Anatomi landing page. Anatomi landing page bisa dibilang sebagai susunan atau struktur dari sebuah landing page. Landing page itu terbagi menjadi 3 anatomi utama. Yang pertama adalah headline, yang kedua adalah produk, dan yang ketiga adalah call to action. Kita bahas satu persatu. Pertama, headline. Headline biasanya terbagi menjadi 2 bagian, yaitu main headline dan sub headline. Fungsi headline ini adalah untuk menarik perhatian dan membuat pengunjung tertarik untuk membaca lebih lanjut. Kedua, produk. Di bagian ini biasanya terdapat intro atau perkenalan produk, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan value produk. Value sendiri umumnya dibagi menjadi 2, yaitu benefit dan fitur. Benefit menjelaskan manfaat yang dirasakan oleh pengguna, sedangkan fitur menjelaskan spesifikasi atau keunggulan produk. Ketiga, call to action. Call to action atau CTA adalah tombol aksi, misalnya tombol beli, daftar, atau hubungi sekarang. CTA ini tidak selalu berarti pembelian, tergantung tujuan dari landing page tersebut. Jadi secara sederhana, anatomi landing page hanya terdiri dari 3 bagian utama. Namun di dalam 3 bagian tersebut masih bisa dipecah lagi. Ada 6 susunan. Landing page dengan website. Landing page dengan website adalah halaman khusus di dalam sebuah website yang dibuat untuk tujuan tertentu, seperti promosi, pendaftaran, atau penjualan. Di sini kita akan menggunakan web Elementor. Ini gratis ya. Dengan Elementor, landing page dapat dibuat dengan mudah tanpa coding. Cukup mengatur teks, gambar, video, dan tombol sesuai kebutuhan. Bikin landing page tanpa website. Mungkin ada yang bertanya, memangnya bisa bikin landing page tanpa website? Jawabannya bisa banget. Caranya adalah dengan memanfaatkan tool
Tools gratis. Salah satu tools gratis yang bisa kita gunakan adalah Mayar.id. Mayar ini adalah platform buatan orang Indonesia dan bisa digunakan secara gratis. Cara membuat landing page di Canva menurut saya ini adalah cara yang paling gampang. Saya akan memberikan contohnya. Oke, di sini kalian masuk ke Canva, terus kalian ketik bio link. Kalian bebas ya pilih template-nya apa aja. Karena sebagai contoh, jadi aku pilih mana aja. Terus juga di sini aku pakai produk Camille. Nah, di sini untuk Instagramnya aku udah salin linknya dari bio Camille. Kalian tinggal masukin tuh di titik 3 di atas, terus klik yang link. Nah, kalian masukin linknya. Tinggal kalian pencet apply, nanti udah deh bakal di tulisan Instagram bakal ada garis bawahnya, itu berarti udah jadi ya guys. Kalian tinggal coba aja deh. Copywriting landing page. Bagaimana cara menyusun copywriting landing page yang benar? Sebelum kita menyusun copywriting, kita harus memahami anatomi landing page terlebih dahulu. Anatomi ini terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama headline, produk, lalu yang terakhir call to action. Langkah awalnya dalam membuat susunan copywriting terlebih dahulu. Nomor 1 headline, isinya apa? Nomor 2 subheadline, isinya apa? Nomor 3 intro produk, apa yang ingin kita sampaikan? Nomor 4 benefit produk. Nomor 5 fitur produk. Nomor 6 testimoni, biasanya dalam bentuk gambar atau kutipan. Dan nomor 7 call to action, yaitu tombol atau ajakan untuk melakukan aksi seperti beli atau daftar. Fungsi satu persatu headline harus menggunakan kalimat yang menarik perhatian, sedangkan subheadline berfungsi untuk melengkapi dan memperjelas headline. Kemudian intro produk di sini tugasnya adalah memperkenalkan produk. Sebaiknya jangan menggunakan teks saja, tapi kombinasikan dengan gambar atau video. Selanjutnya benefit produk. Benefit ini sebaiknya dijelaskan satu persatu dan dikemas dalam bentuk visual yang menarik. Benefit adalah manfaat yang dirasakan oleh pengguna namun tidak kasat mata. Setelah itu adalah fitur produk. Fitur ini dijelaskan satu persatu. Bedanya dengan benefit, fitur ini bisa dilihat, bisa dipegang, dan bersifat lebih teknis. Jadi kalau kita ingin membuat landing page, kita harus membedah susunannya seperti ini terlebih dahulu. Desain landing page. Ketika kita berbicara tentang sebuah landing page, sebenarnya ada 3 elemen utama. Yang pertama copywriting, yang kedua produk, yang ketiga desain. Metode ini sudah lama saya terapkan dan jalankan. Berdasarkan pengalaman, orang membeli sebuah produk melalui landing page itu bukan karena desain semata. Jarang sekali membeli hanya karena landing page-nya terlihat bagus. Desain di sini sebagai pelengkap, ibaratnya desain itu membuat landing page enak dilihat, rapi, dan nyaman bagi audiens. Sedangkan copyright dan produk adalah elemen yang benar-benar membuat landing page itu bekerja, yang membuat orang yakin, percaya, dan akhirnya mengambil keputusan untuk membeli. Don't leave anything without landing page. Kenapa kita tidak boleh meninggalkan apapun tanpa sebuah landing page? Pertama, produk berbayar. Kalau kita punya produk yang dijual, tentu saja produk ini dipromosikan. Promosinya kemana? Misalkan menggunakan iklan. Dari iklan, orang yang harus diarahkan kemana? Jawabannya ke landing page. Kedua, produk gratis, misalnya e-book gratis, video gratis, atau kelas gratis. Biasa tujuan kita adalah membangun database atau list building. Untuk mendapatkan database produk gratis ini juga harus dipromosikan. Anggap saja kita promosi di TikTok. Ketika orang melihat konten kita di TikTok, mereka harus diarahkan kemana? Jawabannya sama, kita ke landing page. Ketiga, media sosial. Kita punya Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Twitter, atau lain-lainnya. Sekarang pertanyaannya, kita punya banyak followers, kita mau mengarahkannya kemana? Tentu saja ke produk kita, dan produk itu adanya di mana? Jawabannya di landing page. Kalau teman-teman perhatikan dari 3 contoh ini saja, semuanya berujung ke satu titik yang sama, yaitu landing page. Kesimpulan, di dalam bisnis kita menjual produk, dan produk itu harus dipromosikan. Setelah dipromosikan, calon pembeli harus diarahkan kemana? Yang pastinya ke landing page, karena landing page adalah tempat utama untuk menjelaskan produk secara lengkap dan fokus untuk jualan. Media sosial bisa digunakan untuk promosi, tetapi penjelasan detail dan proses penjualan tetap ada di landing page. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.